Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini kita mempelajari bab meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Selanjutnya di sini yaitu iman kepada Rasul. Apa itu iman kepada Rasul? Yaitu beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, para Rasul itu bertugas menyampaikan wahyu dari Allah itu untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, oleh sebab itu kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah. Selanjutnya yaitu tugas para rasul. Di sini yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Dan yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar. Yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Selanjutnya, sifat wajib Rasul. Di sini ada 4 ya. Yang pertama sidik, yaitu berkata benar. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Lalu tabligh, yaitu menyampaikan. Lalu yang terakhir fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Nah, di sini ada sifat mustahil atau kebalikannya dari sifat wajib Rasul. Yang pertama sidik itu sifat mustahilnya yaitu kadzib. Kadzib itu dusta. Kalau yang kedua kebalikan dari sifat Rasul amanah yaitu khianat, yaitu tidak dapat dipercaya. Kalau yang ketiga sifat wajib Rasul kebalikan dari tabligh yaitu kitman. Kitman itu menyembunyikan. Lalu yang terakhir sifat wajib Rasul yang fatonah itu kebalikan dari sifat fatonah yaitu sifat mustahilnya baladah. Baladah itu artinya bodoh. Selanjutnya sifat jais Rasul. Ya, di sini adapun sifat jaisnya para Rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya seperti makan, minum, letih dan lain sebagainya. Ya, kisah dakwah 25 Rasul. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, di sini Nabi Adam itu merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Nah, di sini sebelumnya Nabi Adam itu tinggal di surga dengan pasangannya yaitu Hawa. Nah, namun atas bujukan iblis, Adam dan Hawa itu memakan buah kuldi yang telah dilarang oleh Allah. Nah, meskipun telah bertobat, Allah tetap memerintahkan mereka itu untuk turun ke bumi. Nah, kalau mukjizat Nabi Adam itu yaitu menjadi khalifah pertama di bumi. Kalau yang dua diajarkan oleh Allah segala hal tentang sama benda dan makhluk hidup. Ada lagi itu memiliki umur yang panjang dan bisa memberikan 40 tahun untuk Nabi Daud. Kalau yang kedua yaitu Nabi Idris. Di sini Nabi Idris itu keturunan ke-6 Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya ya. Kalau banyak pesan kebaikan yang disampaikan Nabi Idris itu seperti nasihat untuk menjadikan sholat jenazah sebagai penghormatan, itu untuk selalu bersyukur, menghindari hasad dan dengki, dan melarang menumpuk harta yang tidak bermanfaat, dan mematuhi perintah Allah dengan ikhlas, yaitu baik dalam sholat, berpuasa dan amal lainnya.
Kalau Nabi Idris ini memiliki mukjizat, yaitu memiliki kecerdasan mengamati fenomena alam dan mengartikan wahyu Allah. Selanjutnya Nabi Nuh. Di sini Nabi Nuh adalah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi. Semasa dakwahnya, Nabi Nuh itu menerima banyak tantangan dan penolakan, termasuk dari anak dan istrinya. Nah, itu ketika kaumnya tetap bertindak zalim, Allah pun membinasakan, yaitu membinasakan kaumnya itu dalam banjir besar. Nah, di sini itu Nabi Nuh juga mendapatkan mukjizat, yaitu mampu membuat perahu dan ukuran panjangnya itu 300 hasta dan 50 hasta. Nah, di sini setiap makhluk itu, baik manusia maupun binatang yang ada di perahu itu selamat dari banjir. Selanjutnya Nabi Hud, yaitu Nabi Hud diutus Allah bagi kaum Ad atau kaum yang ahli membuat menara. Nah, di situ namun senang melakukan kemaksiatan dan menghamburkan harta. Di sini kaum Ad itu terus mengingkari dakwahnya hingga akhirnya Nabi Hud itu berdoa kepada Allah. Nah, Allah itu kemudian menurunkan badai dengan awan yang penuh petir yang membinasakan kaum Ad. Nah, mukjizat Nabi Hud ini yaitu mampu menurunkan hujan atas izin Allah. Nah, itu kala itu kaum Ad itu dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Selanjutnya Nabi Soleh alaihi wassalam, yaitu di sini sekitar kurun waktu 200 tahun itu Allah mengutus Nabi Soleh itu untuk kaum Samud yang masih merupakan keturunan dari kaum Ad. Nah, di sini satu antara mukjizat Nabi Soleh itu adalah memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang berbelah. Nah, di sini kejadian itu membuat sebagian kaum Samud itu menerima dakwah Nabi Soleh dan menjadi pengikutnya. Nah, di sini namun sebagian lagi itu masih ingkar, bahkan membunuh unta yang menjadi mukjizat tersebut. Setelah itu berhasil membunuh unta, Allah pun membinasakan mereka itu dengan hantaman petir di malam hari, ya. Selanjutnya yang keenam, Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim itu merupakan satu di antara nabi yang kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Mulai bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan melawan kezaliman Raja Namrud, lalu hingga kisahnya dengan kedua anaknya yaitu Ismail dan Ishak. Nah, di sini itu Nabi Ibrahim juga memiliki mukjizat, yaitu tetap hidup meski dibakar dengan api, lalu menyaksikan burung dihidupkan kembali, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh, Nabi Lut alaihi wassalam, yaitu Nabi Lut itu merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim, ya. Dia itu diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Nah, kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku seks sesama jenis. Jadi dakwah Nabi Lut itu pun ditentang oleh mereka. Nah, sesaat setelah mereka mengusir Nabi Lut, Allah membinasakan mereka dengan bencana gempa dan angin kencang. Subhanallah. Selanjutnya Nabi Ismail alaihissalam. Di sini itu Nabi Ismail itu merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Satu di antara mukjizat Nabi Ismail itu masih bisa kita lihat hingga sekarang, yaitu air Zam-Zam, ya. Di sini itu Nabi Ismail juga sempat menerima perintah Allah untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Nah, namun ketika itu Nabi Ibrahim mengeluarkan benda tajam untuk menyembelihnya dan Allah menggantikan Nabi Ismail itu dengan kambing. Nah, peristiwa itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula kurban pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak itu merupakan anak dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Nah, itu dia lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail, ya.
dan dia juga selalu mengikuti ayahnya dalam berdakwah. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Ishak itu adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak dan perbuatan yang baik. Nah, dari keturunannya lahir nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Selanjutnya yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di sini itu Nabi Yakub itu merupakan anak Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub itu digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter kuat dan keimanan yang luar biasa. Bahkan sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah pun dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu merupakan anak Nabi Yakub. Dia pernah mendapat mimpi di mana bulan, matahari dan bintang itu bersujud padanya. Nah, sejak itulah Nabi Yakub mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang besar. Nabi Yusuf juga memiliki mukjizat, antara lain itu memiliki paras yang tampan. Bahkan dalam kisahnya para wanita pernah mengiris jarinya sendiri itu saat terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Subhanallah, saya tidak bisa membayangkan betapa parasnya Nabi Yusuf yang tampan. Selanjutnya yaitu yang ke-12 Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan dan berakhlak mulia. Nah, meskipun begitu, Nabi Ayub itu tak pernah sombong dan terus berbuat baik. Allah pun menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat, ya. Dia kehilangan harta, anak-anaknya dan menderita penyakit kulit. Namun dalam kondisi tersebut Nabi Ayub itu tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah. Kalau mukjizat Nabi Ayub itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan yang kedua itu mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Selanjutnya yang ke-13 yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Ya, Nabi Syu'aib itu diutus Allah pada kaum Madian, kaum yang suka menipu dan membangkang, ya. Nah, lantaran tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Syu'aib. Di sini maka Allah memberikan ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang membinasakan. Selanjutnya yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam. Di sini Nabi Musa itu merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun yang tamak, ya. Dia itu memimpin Bani Israel agar menyembah Allah. Nah, atas izin Allah Nabi Musa juga memiliki mukjizat yaitu mampu menghidupkan orang mati, lalu memiliki tongkat yang bisa merubah menjadi ular, lalu mampu membelah laut merah, ya. Selanjutnya yang nomor 15 yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nah, di sini kisah Nabi Harun itu sering dikaitkan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun itu merupakan seorang nabi yang dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik, ya. Nabi Harun itu juga berjuang untuk memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, yaitu tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. Selanjutnya yang ke-16 yaitu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu merupakan nabi yang tinggal di Irak. Nah, tidak banyak kisah yang menceritakan Nabi Zulkifli itu, namun dia dikenal tetap tegar, ya, mengajarkan untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan dirantai hingga di penjara, seperti itu. Selanjutnya yang ke-17 Nabi Daud. Di sini itu Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12, ya. Nabi Daud itu menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Talut. Nah, saat Nabi Daud itu membaca kitab Zabur, suaranya itu mampu membuat orang sakit menjadi sembuh,
membuat air dan angin menjadi tenang, hingga bukit-bukit turun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau beberapa mukjizat Nabi Daud itu dianugerahi kitab Zabur ya, memiliki suara yang merdu. Selanjutnya yang ke-18 yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di sini Nabi Sulaiman itu satu di antara nabi yang terkenal sebagai raja yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Nah, atas izin Allah, Nabi Sulaiman itu juga memiliki mukjizat, yaitu memiliki kekayaan yang berlimpah. Nah, bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa istana Nabi Sulaiman itu sangat luas dan bertabur batu mulia. Yang kedua, mukjizatnya itu dapat berbicara dengan binatang. Dan selanjutnya nomor 19 yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, di sini masih di kalangan Bani Israel. Ya, Nabi Ilyas itu menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. Nah, di sini meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, itu mereka tetap ingkar hingga Allah pun menurunkan azab berupa kekeringan yang panjang. Seperti itu. Di sini yang ke-20 yaitu Nabi Ilyasa. Ya, Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas. Di sini Nabi Ilyasa itu diberikan tugas untuk melanjutkan dakwah dari sang ayah untuk Bani Israel. Nah, satu di antara mukjizat Nabi Ilyasa itu menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-21 yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yaitu nabi yang diutus untuk menyadarkan kaum Asyira, yaitu penyembah berhala di kota Niniwe. Nah, ketika itu menaiki kapal bersama pengikutnya. Awan hitam dan badai besar pun terjadi di sana ya. Para penumpang kapal pun mengorbankan Nabi Yunus itu dan menenggelamkannya ke laut. Meski sempat ditelan paus, Allah tetap menyelamatkan Nabi Yunus. Hal inilah yang menjadi satu di antara mukjizat Nabi Yunus. Selanjutnya yang ke-22 yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, tak banyak kisah mengenai Nabi Zakaria ya. Namun menurut beberapa riwayat Nabi Zakaria itu juga memiliki sikap yang rendah hati ya, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria itu mendapat keturunan saat usianya tak lagi muda. Selanjutnya yang ke-23 Nabi Yahya ya. Nabi Yahya itu yaitu putra dari Nabi Zakaria. Nah, dia itu disebut sebagai salah seorang yang benar, terhormat dan suci. Maka Allah menganugerahi Nabi Yahya itu dengan kemampuan untuk mengetahui syariat. Nah, Nabi Yahya itu merupakan seorang yang sangat rajin dan gemar membaca ya. Sejak kecil Nabi Yahya sudah bisa memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Ya, yang ke-24 yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di sini Nabi Isa itu nabi yang tidak memiliki ayah ya, dan lahir dari seorang wanita yang suci bernama Maryam. Ya, di sini tuh ada beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu, yaitu bisa berbicara saat bayi, lalu menghidupkan burung dari tanah liat, lalu menghidupkan orang yang sudah mati ya. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini itu merupakan nabi terakhir sekaligus penutup ya, tak ada lagi nabi lain setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, ketika itu kelahiran Nabi Muhammad itu banyak peristiwa besar terjadi ya, seperti runtuhnya berhala dekat Ka'bah dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi ya. Di sini tuh ada beberapa Nabi Muhammad itu memiliki mukjizat, yaitu mukjizat terbesarnya itu adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam.
Nah, yaitu selanjutnya mampu membelah bulan. Ada juga mengalirkan air dari jemari tangannya. Seperti itu ya, sebuah kisah dakwah 25 rasul. Selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Di sini di antara 25 rasul itu ada 5 rasul ya yang diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya itu orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun 5 rasul tersebut adalah yang pertama Nabi Nuh ya. Di sini yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Di sini diberi mukjizat oleh Allah itu dapat membuat perahu yang sangat besar ya, yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut ya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Lalu yang ketiga itu Nabi Musa alaihissalam. Di sini mukjizat yang diberikan oleh Allah itu tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa ya, dan tangannya itu dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Di sini mukjizatnya itu dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Nah, membuat burung dari tanah dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya terbelahnya bulan menjadi dua, walaupun hanya tampaknya dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya ya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna itu selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Seperti itu. Selanjutnya hikmah beriman kepada Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para Rasul. Ya. Selanjutnya kita senantiasa mengamalkan apa yang dicontohkan para Rasul agar sesuai dengan ajaran Allah. Yang ketiga, kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dengan menjauhi yang menjadi larangan-larangannya. Nah, sampai di situ anak-anak ya. Di sini ada beberapa petunjuk mengerjakan tugas. Yang pertama, kerjakan di lembar siswa atau kertas folio ya. Lalu beri identitas lengkap, nama, nomor absen, dan kelas. Yang ketiga, jangan lupa beri tanggal ya, agar guru dapat mudah mengoreksi pekerjaan kalian. Selanjutnya di sini ada soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Lalu apakah Nabi mempunyai sifat sebagaimana manusia? Yang ketiga, sebutkan nabi-nabi yang bergelar Ulul Azmi. Yang keempat, sebutkan hikmah iman kepada Rasul. Dan yang terakhir, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di situ ya anak-anak. Sementara sampai di sini pembelajaran kali ini. Kita lanjut pembelajaran minggu depan dengan tema berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.